Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa Sedek Sekali Nusa Tenggara Timur. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. Aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki masih tinggi. Akibat penutupan Bandara Internasional Komodo, wisatawan gunakan transportasi laut. Antrean panjang roda 2 dan roda 4 mengantri BBM di Kabupaten Malaka. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Nidak Mufa dan saya Helga Meliani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita beralih ke berita utama hari ini. Sepekan sudah aktivitas erupsi gunung api Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur hingga saat ini. Aktivitas erupsi gunung ini masih terus meningkat dan hujan abu vulkanik hingga luapan lava panas dengan intensitas tinggi pun terus berlangsung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM memperluas rekomendasi zona aman dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hal ini mengingat aktivitas Gunung Api Lewotobi masih sangat tinggi. Laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM melalui pos pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki merilis per Senin 11 November 2024 atau hari ke-7 aktivitas erupsi gunung sejak 4 November 2024 lalu, melaporkan aktivitas gunung api periode pengamatan 11 November 2024 pukul 18.00 WITA secara visual terpantau asap kawah bertekanan lemah hingga sedang, terai berwarna kelabu dengan intensitas tebal dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter dari permukaan kawah dengan aliran lava ke arah timur sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi disertai letusan 3 kali dengan amplitudo 47,3 detik berdurasi 191 hingga 1.163 detik. Aktivitas erupsi terpantau berlangsung 1 hingga 2 jam, jeda dengan kembali berlangsung erupsi. Pantauan pos pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki hingga Selasa 12 November 2024 pukul 00 hingga pukul 06.00 WITA melaporkan terpantau aktivitas erupsi di mana asap kawah bertekanan lemah teramati 7 kali letusan disertai luapan abu vulkanik kelabu dengan ketinggian semburan 800 hingga 3.500 meter dari puncak kawah. Sementara guguran material erupsi dengan jarak luncuran 1.000 meter ke arah barat laut, sedangkan aliran lava ke arah timur laut sejauh 4.340 meter, sedangkan ke arah barat sejauh 3.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Api Lewotobi saat ini masih berada pada level 4 atau awas. Dengan aktivitas erupsi yang terus berlangsung saat ini, segenap masyarakat pengunjung maupun wisatawan dihimbau agar tidak melakukan apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 9 km di wilayah barat dari pusat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, berdasarkan data rilisan Satgas dari BNPB dan pemerintah daerah Flores Timur terkait penanggulangan warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi, saat ini terdata sebanyak 11.553 jiwa yang tersebar di 8 titik pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah Flores Timur, serta sebagiannya di wilayah Kabupaten Sika. Hingga saat ini dilaporkan sekitar 1.089 orang yang kini mulai terpapar berbagai jenis penyakit.
Data laporan yang diterima TVRI, warga pengungsi yang kini mulai terpapar penyakit di sejumlah posko pengungsi pemerintah terdata 313 orang dengan hasil diagnosa mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA, hipertensi dengan 114 kasus, ada sekitar 197 kasus pengidap penyakit lainnya. Selain itu juga ada 50-an kasus dispepsia, mialgia, dan faringitis. Sementara untuk diare masih dengan 12 kasus. Sementara itu untuk perkembangan data pengungsi dilaporkan posko di Kecamatan Titihena sebanyak 5.587 jiwa, posko Ulanggitang ada 1.236 jiwa, posko Ilebura dengan 127 jiwa, posko Demon Pagong dengan 309 pengungsi, Kecamatan Larantuka dengan 707 pengungsi, Kabupaten Sika dengan 3.411 pengungsi, dan Kecamatan Lewolema serta Ile Mandiri sebanyak 159 pengungsi. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Flores Timur kembali memindahkan pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki yang menetap di Desa Kringga dan Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Senin kemarin, menuju posko pengungsi yang disiapkan pemerintah daerah setempat di Desa Kobasoba, Kecamatan Titihena. Rovina Dole Ire, warga pengungsi dari Dusun Podor, Desa Boru, Kecamatan Ulanggitang, kepada wartawan menuturkan keputusan mengungsi ke Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika sejak peristiwa erupsi dahsyat pada Senin 4 November lalu dengan mempertimbangkan jarak tempuh terdekat dan kendaraan yang ditumpangi ketika itu. Meskipun dengan kebutuhan dan penanggulangan seadanya di tempat pengungsian, namun tetap disyukuri atas berkat dan kepedulian dari semua masyarakat di Sika yang telah membantu dan berkorban bagi segenap warga pengungsi dari wilayah Boru dan sekitarnya. Ia bersama keluarga mengungsi di Boganatar hampir sepekan. Berkat kunjungan penjabat Bupati Flores Timur dan memastikan untuk warga pengungsi asal Flotim di Sika dipindah dan ditangani langsung Pemda setempat. Ia merasa bersyukur atas kehadiran pemerintah dalam penanganan. Dirinya pun memberikan apresiasi atas langkah peduli pemerintah memulangkan warga pengungsi di wilayah Sika untuk kembali ke Flotim dengan menyiapkan sejumlah fasilitas yang memadai. Dari bulan Desember, Pak, Januari, dari Januari ke sini setiap hari. Aduh, sama kuatnya dengan yang di sini, abu dengan pasiran, jatuhan pasiran. Jadi kami jemur pakaian tidak bisa, bahkan di atas saya juga tumpukan material banyak sekali di bawah. Dia seolah-olah dekat dengan gunung juga lokasi itu. Getarannya. Terus setelah pindah ke sini bagaimana? Masuklah kami di Desa Nobu, udara segar sekali. Bahkan daun-daun juga tidak ditutupi dengan abu. Jadi akhirnya kami ke sini ada harapan untuk hidup sudah ada di sini. Jadi kami bersyukur karena ada perhatian untuk kami. Bahkan pemerintah juga Bahkan banyak untuk mereka. awalnya kami berpikir, ya terus terang saya akan berpikir ini kami ke atas diperhatikan atau tidak. Ternyata pikiran kami itu salah. Kami sudah salah berpikir bahwa pemerintah itu tidak pernah, padahal lebih daripada itu. Sekarang banyak tenda, banyak sebelum kita makan juga makannya sudah datang, persiapannya lengkap sekali. Itu namanya seorang pemimpin itu harus begitu. Rovina Dole Iri pun memastikan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk merelokasi warga keluar dari zona merah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, dirinya siap mengikuti saran serta keputusan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur demi kelangsungan hidup keluarga dan anak-anaknya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejak beberapa hari terakhir ini jalur kendaraan dari Maumere menuju Larantuka terpaksa dialihkan melalui jalur pantai utara, ruas jalan Simpang Wai Rundolato Muda Jebak sebagai langkah antisipasi akibat dampak erupsi Gunung Api Lewotobi yang mengakibatkan paparan hujan abu vulkanik di sepanjang ruas jalan transnasional dari Desa Duli Pali hingga Boru sepanjang kurang lebih 7 km sekaligus meminimalisir potensi laka lantas pada ruas jalan ini. Ibtu Jack Salelan, Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Flores Timur kepada TVRI menjelaskan pengalihan ini dilakukan untuk melindungi para pengendara dari risiko yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik di sekitar jalur utama Trans Maumere Larantuka.
Pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan sejak Kamis 7 November 2024. Ruas pengalihan terjadi pada simpang Jalan Wairunu Lato Muda, Jebak yang adalah ruas jalan provinsi. Sejak pemberlakuan pengalihan jalur transportasi antar kabupaten berjalan lancar dan kondusif. Anggota Satlantas Polres Flotim dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada titik pengalihan sekaligus memberikan arahan kepada pengendara dari arah Larantuka menuju Maumere agar mengambil jalur Pantura sebagai rute alternatif. Kami melakukan pengalihan arus ini tepatnya di lokasi Wairunu, dialihkan ke utara, nanti melalui pantai utara, belok kiri, nanti masuk wilayah Maumere, keluarnya di Nebe. Untuk respon dari pengguna jalan, setelah kami memberikan penjelasan bahwa aktivitas gunung semakin meningkat dan mengganggu sekali arus lalu lintas, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, sebagian besar merespon dengan baik. Sementara untuk kendaraan transportir pengangkut BBM tetap menggunakan ruas jalan utama pada jalur erupsi dengan pengawalan aparat dengan sistem tutup buka, di mana jika sedang terjadi erupsi maka kendaraan diarahkan untuk berhenti. Ia pun menegaskan penutupan jalur transnasional Larantuka Maumere ini untuk keselamatan pengguna jalan mengingat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih berlanjut dan menimbulkan potensi bahaya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Kepala SAR Maumere Supriyanto Ridwan mengatakan di hari ke-8 pihaknya kembali mengevakuasi 66 warga desa Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, yang selama ini mengungsi di gedung sekolah. 66 warga itu dievakuasi ke posko pengungsian Desa Kobasoma, Kabupaten Flores Timur. Tim SAR juga mengevakuasi ratusan warga desa Hikong yang selama ini bertahan di pemukiman. Menurutnya, tim SAR gabungan akan terus mengambil aksi cepat apabila menerima permintaan evakuasi, karena hingga saat ini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih tergolong fluktuatif. Saat ini jumlah pengungsi mencapai 12.288 jiwa yang tersebar di 4 posko pengungsian yang disiapkan pemerintah. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Manajemen PT Dharma Lautan Utama atau DLU berkolaborasi dengan BHS Peduli ikut andil meringankan beban korban bencana Gunung Lewotobi dengan mengirimkan sejumlah bantuan ke posko pengungsian. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin Pujono mengatakan kolaborasi bersama BHS Peduli dalam misi kemanusiaan itu berasal dari dana CSR Dharma Lautan Utama. Menurutnya, selain membawa bantuan di 10 truk, pihaknya juga membantu mengevakuasi warga terdampak menggunakan moda transportasi udara dari berbagai kota di Nusa Tenggara Timur seperti Maumere, Ende, dan Kupang. Ia menyebutkan bantuan sebanyak 10 truk ini untuk korban di posko pengungsian sudah diterima oleh BPBD Flores Timur. Ia menambahkan PT Dharma Lautan Utama akan menggalang mitra kerjanya guna mengirimkan lagi bantuan bagi warga terdampak yang saat ini menempati posko pengungsian. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya pemirsa, bantuan kemanusiaan bagi warga desa terdampak letusan Gunung Berapi Lewotobi laki-laki yang juga digalang oleh Forum Jurnalis Ngada terus berdatangan untuk diantar dan dibagikan kepada warga yang sangat membutuhkan. Letusan Gunung Berapi Lewotobi laki-laki masih terjadi dan menghasilkan semburan awan panas serta tumpahan material lainnya yang telah memakan korban jiwa serta merusak sejumlah rumah dan gedung lainnya. Bahkan puluhan warga harus dirawat secara intens dan ribuan warga terpaksa harus mengungsi agar tidak menjadi korban amukan Gunung Berapi Lewotobi laki-laki. Bantuan kemanusiaan masyarakat Kabupaten Ngada yang digalang oleh Forum Jurnalis Kabupaten Ngada
terus berdatangan untuk dikumpulkan dan disortir berdasarkan kebutuhan warga yang terdampak dan akan diserahkan kepada warga yang sangat membutuhkan secara langsung untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu donatur aksi kemanusiaan yaitu Kepala Sekolah SMK Sanjaya Bajawa, Henrikus Paseli berharap agar bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan oleh guru dan siswa dapat meringankan beban penderitaan warga yang terdampak letusan gunung berapi, serta berharap agar musibah ini dapat berlalu secepatnya agar tidak ada lagi korban jiwa dan penderitaan yang berkepanjangan. Terkait dengan bencana ini artinya bencana kita semua. Bukan hanya mereka, tetapi itu juga bagian dari sesama saudara kita di sana ini. Itu juga adalah bagian dari kita, sehingga kami keluarga besar SMK Sanjaya Bajawa juga merasa peduli, yaitu kita berbagi rasa terkait dengan duka yang mereka alami saudara-saudari kita yang di Lewotobi sana, Gunung Lewotobi. Berbagi rasa tidak hanya pada rasa simpati atau kasihan saja, tetapi bentuk kasihan itu mereka memberikan sesuatu, yaitu punya rasa empati. Empati, bentuk simpati itu mereka ke dalam empati ini. Empati sehingga mereka sini OSIS kesiswaan mereka sudah jalan dari kelas ke kelas, mereka akan memberikan bantuan itu. Warga Flores Timur, perbatasan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika saat ini sangat membutuhkan pasokan bahan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, termasuk kebutuhan pribadi wanita dewasa dan anak agar dapat bertahan dari musibah yang sedang dialami akibat letusan gunung berapi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sebagai bentuk rasa solidaritas antar korban bencana erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, pemerintah Kabupaten Nagekeo membuka posko bantuan penanggulangan bencana. Posko tersebut diperuntukkan bagi para pihak yang hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, Agustinus Pone mengatakan, posko bantuan dibuka untuk memberikan kesempatan kepada warga Kabupaten Nagekeo yang hendak menyalurkan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Bantuan yang bisa diberikan yakni sembako, pakaian, air minum kemasan, uang tunai, dan lain sebagainya. Pihaknya juga telah bersurat kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk mengumpulkan bantuan. Ia menambahkan kepada masyarakat yang hendak memberikan bantuan untuk langsung mengantar ke kantor BPBD. Bantuan tersebut kemudian akan disalurkan secara langsung kepada warga terdampak di posko pengungsian. Posko ini dibentuk sebagai salah satu media untuk menampung bantuan sumbangan dari para pemerhati masyarakat, lembaga atau komponen-komponen lain yang memberikan rasa perhatian kepada korban sesama saudara kita yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Ia juga menambahkan BPBD akan terus membuka posko bantuan kemanusiaan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan donasi terhadap warga korban erupsi Gunung Lewotobi. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, penutupan sementara Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akibat sebaran erupsi abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki membuat ratusan wisatawan menggunakan transportasi laut. Sudah 5 hari, Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo ditutup akibat erupsi abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Penutupan bandara tersebut membuat ratusan calon penumpang pesawat beralih ke transportasi laut milik PT Pelni. Oleh karena itu, PT Pelni menambah jumlah jam pelayanan penjualan tiket agar semua wisatawan yang tertahan di Labuan Bajo dapat diberangkatkan keluar dari Labuan Bajo menuju benua Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kondisi di Labuan Bajo dampak perluasan dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki ini mengakibatkan ada wisman atau wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang
pada akhirnya tercancel untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan pesawat udara. Dan terus terang di sinilah PLD peranannya sangat mulia, ya, bisa menjaga dan dengan sangat cepat merespon keluhan yang terjadi dengan menyediakan layanan kapal. Pada Senin malam 11 November 2024, KM Tilong Kabila memberangkatkan 200 lebih wisatawan yang selama ini tertahan di Labuan Bajo. Hingga saat ini, pihak Bandara Internasional Komodo belum memastikan pembukaan bandara mengingat Gunung Lewotobi masih terus erupsi. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, di tengah polemik kasus hukum yang banyak menyita perhatian masyarakat Nusa Tenggara Timur, aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada pilkada dan aksi kemanusiaan bagi korban bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah Hamid Nasruddin Anas angkat bicara terkait dengan polemik mafia BBM dan pemecatan oknum Polri RS. Sebagai aktivis, Anas menilai dugaan mafia BBM yang terjadi di NTT harus dilihat secara objektif, yang harus dinilai dari substansi permasalahan yang ada. Perhatian masyarakat saat ini berfokus pada pemberitaan mafia BBM dan pemecatan, sampai hampir melupakan pesta demokrasi pilkada dan pemilihan gubernur NTT yang tinggal menghitung hari. Anas menyayangkan terpolarisasinya masyarakat dalam kasus viral tersebut, diikuti dengan tertariknya aktivis dalam lingkaran pro dan kontra, di mana beberapa OKP, mahasiswa ormas di Kota Kupang menjadi alat untuk saling menekan. Berangkat dari pengalaman sebagai aktivis yang telah dilalui, Anas berpandangan isu hukum yang menimpa Polda NTT harus segera dihentikan dan biarkan Polda NTT yang menyelesaikan permasalahannya sendiri, sementara masyarakat harus lebih fokus pada pilkada dan aksi kemanusiaan bagi warga korban bencana alam yang tengah menimpa NTT. Mengajak seluruh masyarakat NTT, ormas, aktivis yang berada di NTT untuk tidak terpolarisasi dengan isu yang membuat kita terpecah belah, dan mari bergandeng tangan merawat kebinekaan, merawat kebersamaan dalam situasi yang kondusif di dalam menghadapi momentum pilkada atau transisi kepemimpinan di daerah Nusa Tenggara Timur. NTT cerdas, NTT bermartabat, rakyat sejahtera. Terkait dengan pilkada NTT, Anas mengajak kepada paslon untuk tidak mengambil keuntungan dengan mengangkat komoditi kasus hukum ini menjadi komoditi isu untuk menarik simpati pemilih, dan kepada masyarakat NTT agar tetap menjaga dari ancaman isu SARA, money politik, dan black campaign. Tim Liputan TVRI. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai bagian dari kesiapan jelang hari pemungutan suara yang semakin dekat, KPU Kabupaten Kupang mengoptimalkan proses penyortiran logistik Pilkada tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggoa mengatakan logistik pilkada merupakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama pemungutan suara. Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Tentunya, hal tersebut membuat logistik pemilu 2024 harus terpenuhi secara tepat, baik itu dari segi jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, biaya, efektivitas, hingga efisiensinya. Untuk kesiapan pilkada di Kabupaten Kupang sendiri, sejak pertengahan September 2024, logistik pilkada 2024 sudah mulai didistribusikan ke gudang KPU Kabupaten Kupang. Hingga saat ini, sedikitnya 9 jenis logistik telah diterima subbagian keuangan, umum, dan logistik KPU Kabupaten Kupang. Sehingga sebagai bagian dari kesiapan jelang hari pemungutan suara yang semakin dekat, KPU Kabupaten Kupang saat ini mengoptimalkan proses penyortiran logistik Pilkada 2024. Menurut Nixon, surat suara sendiri saat ini masih dalam proses sortir dan lipat, sedangkan untuk logistik yang lain juga sedang dalam proses penyortiran.
Saat ini kami sedang melaksanakan persiapan pengelolaan logistik di dalam rangka pilkada nanti, dan seperti yang kita lihat bersama saat ini untuk kotak suaranya sudah selesai di setting, dan saat ini juga sedang berlangsung proses sortir amplop atau sampul dan sortir surat suara. Nah, target kita untuk sortir surat suara ini kita bisa selesaikan paling lambat tanggal 10, dan kemudian supaya kita bisa minta pengganti kalau misalnya ada kekurangan. Nixon berharap penyortiran semua logistik yang ada di gudang KPU berjalan sesuai yang direncanakan. Selain itu, khusus penyortiran dan pelipatan surat suara juga selesai tepat waktu sehingga bisa dipastikan ketersediaan sesuai yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak pilih bagi calon pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2024, maka KPU Kabupaten Kupang bersama Dispenduk Capil melakukan upaya perekaman EKTP. Komisioner KPU Kabupaten Kupang yang juga Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Samsul Gole mengatakan, daftar pemilih tambahan atau DPTB merupakan daftar pemilih bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Untuk memenuhi hak pemilih yang belum terdaftar, KPU Kabupaten Kupang bersama Dispenduk Capil melakukan upaya perekaman EKTP. Menurut Samsul, kendati beberapa tahapan telah dilakukan untuk pemutakhiran data pemilih, baik itu oleh Pantarli tingkat desa, kemudian kecamatan, hingga ditetapkan di tingkat kabupaten, tetapi masih ada pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap. Hal tersebut terjadi karena masih banyak calon pemilih yang tidak berada di tempat atau di luar daerah. Selain itu, masih ada calon pemilih yang merupakan pemilih pemula karena baru berusia 17 tahun atau merupakan pensiunan TNI Polri. Tentunya, pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pilkada 2024 masih berpeluang menjadi pemilih saat Pilkada jika sudah terdaftar dalam kategori daftar pemilih tambahan atau DPTB. Ditambahkan, saat ini Kabupaten Kupang berkoordinasi dengan Dispenduk Capil untuk terus melakukan perekaman EKTP. Setelah dilakukan pemutakhiran data yang diawal dengan Pantarli, ada beberapa kali melakukan rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, ada perbaikan hasil pemutakhiran data setelah itu sudah ditetapkan. Sesungguhnya kalau sudah ditetapkan itu ada beberapa pemilih yang belum terdaftar karena pertama mungkin ada mereka ada di luar belum terdaftar di dalam DPT. Jika pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT namun dia sudah berumur 17 tahun dan memiliki dokumen KTP elektronik yang sudah punya elektronik, dia bisa menggunakan kategori pemilih tambahan, yaitu cukup pada hari H datang ke TPS membawa KTP elektronik. Jam pencoblosan juga 1 jam sebelum pemungutan suara itu jam 12 mulai untuk pemilih tambahan. Tentunya KPU Kabupaten Kupang juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang belum memiliki EKTP agar bisa memanfaatkan setiap program Lais Manekat yang saat ini digalakan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kupang di desa-desa saat ini. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan UPTD Dispenduk Capil di 10 kecamatan di Kabupaten Kupang untuk melakukan EKTP. Karena EKTP merupakan syarat utama bagi DPTB saat melakukan pemilihan pada Pilkada 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Kupang sangat membantu pemilih pemula pada Pilkada 2024 nanti. 4 bilik suara. 4 bilik suara ini ada 3 bilik. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru berusia 17 tahun dan pensiunan TNI atau Polri saat Pilkada 2024. Pemilih pemula ini sebagian besar masih minim pengetahuan terkait bagaimana proses dan cara melakukan pencoblosan.
Untuk itu, para pemilih pemula perlu mendapatkan edukasi terkait pencoblosan. Salah satu pemilih di TPS 002 Kelurahan Naibonat RT 05 RW 02 Melkianus Polin mengatakan, kendati Pilkada 2024 kali ini bukan pemilihan pertama bagi dirinya, tetapi simulasi yang diikuti sangat penting, terutama bagi mereka yang masuk kategori pemilih pemula. Menurutnya, dalam simulasi ini, para pemilih diajarkan berbagai tahapan atau alur yang harus melewati proses dari setiap meja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Baik itu sebelum melakukan pencoblosan, kemudian saat melakukan pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Sehingga melalui simulasi ini, setiap pemilih sudah memiliki gambaran pemungutan suara yang sebenarnya pada tanggal 27 November 2024. Bagi kami masyarakat pemilih pemula sangat membantu sekali karena selama 5 tahun namanya pemula itu selalu tidak terlalu mengerti bagaimana caranya untuk memilih, mencoblos, bahkan juga dalam memberikan pendapat itu mereka sangat minim sekali, sehingga dengan kehadiran simulasi hari ini itu bagi kami pemilih sangat menolong, ya. Melkianus berharap melalui simulasi ini setiap pemilih pemula juga sudah memiliki gambaran pada hari pencoblosan Pilkada 2024 nanti. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan hentikan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Amanatun Selatan karena tidak dipenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Desi Nomleni menjelaskan pihaknya dan tim telah menindaklanjuti laporan Badan Ad Hoc Panwascam Kecamatan Amanatun Selatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Amanatun Selatan saat kegiatan kampanye di Oenlasi beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap laporan kasus tersebut, unsur pidana pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN unsurnya tidak terpenuhi, sehingga pihaknya dan tim menyatakan kasus tersebut dihentikan. Namun pihaknya tetap menghimbau kepada seluruh ASN, kepala desa, camat maupun aparat perangkat desa agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye serta menjaga netralitas. Untuk persoalan dugaan pelanggaran yang terjadi, yang pertama untuk kasus dugaan netralitas ASN di Kecamatan Amanatun Selatan, untuk temuan tersebut ini merupakan temuan dari teman-teman Panwaslu Kecamatan Amanatun Selatan yang mereka sampaikan kepada kami dan kami berproses, dan sampai pada saat ini status sudah keluar, kami sudah berproses dihentikan karena tidak memenuhi unsur. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menemukan persoalan signifikan pada tahapan pengawasan penerimaan logistik hingga penyortiran dan pengepakan surat suara. Kendati demikian, Bawaslu mengingatkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk segera melengkapi kekurangan logistik. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Desi Nomleni menjelaskan pihaknya terus melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai dari tahapan penerimaan dan pendistribusian logistik dari Pelabuhan Tenau Kupang dan penyortiran surat suara. Para proses pengawasan pada tiap-tiap tahapan, Bawaslu Timor Tengah Selatan tidak menemukan permasalahan yang signifikan. Namun ada beberapa kekurangan yang menjadi catatan khusus, yakni kekurangan surat suara pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 591 surat suara dari total 360.921 surat suara, dan dalam koordinasi yang dibangun, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan siap memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu dekat. Secara kelembagaan kami Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap semua tahapan, baik saat mereka
baru proses perencanaan untuk validasi surat suara, hingga kemarin proses penjemputan surat suara di Kupang, di pelabuhan, hingga proses kemarin sortir. Dan berdasarkan hasil pengawasan, proses sortir sudah selesai dan mungkin besok mereka sudah mulai dengan proses pengepakan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, laporan masyarakat Forum Peduli Demokrasi Bersih Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah sampai pada tahapan penyidikan setelah melalui penyelidikan Gakumdu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Desi Nomleni menjelaskan, Gakumdu telah menindaklanjuti laporan masyarakat Forum Peduli Demokrasi Bersih di Kabupaten Timur Tengah Selatan, mulai dari tahap penelusuran, penyelidikan, hingga pemeriksaan saksi-saksi. Hasil penelusuran Gakumdu menyimpulkan bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan terhadap penyelenggaraan pemilu telah memenuhi unsur sehingga berkas sudah dilimpahkan ke tingkat penyidikan. Penyidik Polres Timur Tengah Selatan dan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan mulai berproses dengan melakukan pemeriksaan kepada jajaran KPU, baik komisioner maupun kesekretariatan. Ia menambahkan, ada 3 hal penting yang menjadi dasar laporan, yakni pelanggaran manipulasi nilai KPPS Kecamatan Kota atas nama Santi Soinbala, penertiban akte kematian yang mengakibatkan hilangnya Yohanes Tamonop dari DPT padahal yang bersangkutan masih hidup, serta dokumen calon kepala daerah mantan narapidana korupsi Salmun Tabun yang tidak penuhi syarat verifikasi. Kelembagaan untuk laporan yang masuk di kami tindak sesuai dengan kewenangan kami. Untuk laporan yang disampaikan oleh Saudara Doni Tanaem sudah kami berproses, kami sudah regis menjadi laporan yang dilaporkan ke kami, dan sampai dengan saat ini dalam proses di teman-teman kami secara kelembagaan itu diatur dari Gakumdu, sudah ada penerusan ke teman-teman penyidik. Sekarang ada berproses teman-teman penyidik. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Antrean panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 di salah satu stasiun pengisian BBM akibat kelangkaan BBM. Hal ini juga berdampak pada naiknya harga eceran BBM dari Rp13.000 per liter menjadi Rp15.000 per liter. Kurang lebih sudah beberapa hari terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten Malaka. Terpantau puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sedang melakukan antrian pengisian BBM. Stok BBM subsidi yang masuk ke wilayah Kabupaten Malaka tidak seperti biasanya. Salah seorang petugas Pertamina Tubaki, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah mengaku kurang lebih sudah beberapa hari terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Kemungkinan stok BBM berkurang sehingga mobil tangki pengangkut BBM sebelumnya ada 4 mobil berkurang menjadi 2 mobil tangki. Masing-masing tangki berisi 15 ton minyak sehingga 2 mobil tangki menjadi 30 ton minyak. Jumlah 30 ton minyak dapat menjamin kebutuhan kendaraan milik warga di wilayah Kabupaten Malaka. Pantauan TVRI di lokasi kelangkaan BBM tersebut membuat warga akhirnya berdesak-desakan agar bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Selain itu, kelangkaan BBM tersebut berdampak pada kenaikan harga penjualan eceran dari harga sebelumnya Rp13.000 menjadi Rp15.000 per liter. Kelangkaan BBM di Kabupaten Malaka turut menghambat aktivitas warga, baik pengusaha maupun yang bekerja di perkantoran dan warga yang hendak bepergian. Kurang tahu, bilang dari kemarin tidak ada masuk toh. Oh begitu. Jadi makanya setengah mati. Kita masih antri. Di berapa titik di luar? Di sana juga antri begini juga. Ini hari sudah jam berapa dari pagi sampai sekarang belum kerja karena bensin kosong. Warga berharap kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Malaka segera normal kembali sehingga bisa memperlancar aktivitas warga sehari-hari dan warga tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Sementara itu, pemirsa, kelangkaan pupuk di awal musim tanam masih menjadi persoalan bagi petani di Kabupaten Ngada yang sering mengalami kesulitan untuk melakukan pemupukan sesuai jadwal penanaman padi. Pergantian kepemimpinan Presiden Indonesia yang menekan pentingnya kerja keras untuk swasembada pangan membawa harapan terbaik para petani agar dapat memperoleh pupuk tepat waktu sesuai musim tanam kapan saja, khususnya daerah yang memiliki sistem irigasi terbaik yang dapat mengalami 2 kali musim tanam setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini juga menjadi harapan petani desa Were 6, Kecamatan Golewa Barat yang merindukan ketersediaan pupuk selalu ada saat dibutuhkan petani, sehingga hasil produksi padi bisa dioptimalkan dan mendapatkan keuntungan. Demi perubahan ekonomi serta peningkatan taraf hidup petani yang selama ini dirasakan masih jauh dari kata layak dan memuaskan. Salah satu petani desa Were 6, Emmanuel Soi, menjelaskan bahwa selama ini sering mengalami keterlambatan pemupukan akibat ketersediaan pupuk yang langka pada saat musim tanam tiba sehingga hasil padi tidak sesuai harapan dan berharap agar jangan ada lagi kelangkaan pupuk demi peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani itu sendiri. Subur ini padi supaya padinya cepat ini perkembangannya supaya agak cepat. Selama ini mengalami tidak keterlambatan mendapatkan pupuk? Mengalami. Seperti apa itu? Sering terjadi kadang-kadang pupuk tidak ada. Gitu saja. Kalau dampak dari keterlambatan pupuk itu terhadap tanaman itu apa yang terjadi? Itu pertumbuhannya lambat. Kalau tidak ada pupuk, masa pertumbuhannya lambat. Dia lambat. Tanda-tandanya apa yang lambat itu? Tanda-tandanya macam padi kan ini baru tanam kan, dia kurang terlalu subur. Itu kita biar kasih masuk air, keluar air pun tetap dia perkembangannya tidak cepat. Kalau pakai pupuk kimia kan cepat. Harapan kami ke depan seluruh petani di Desa Were 6 ini, harapan ke depan pupuk itu ya kewalahan pupuk aja di sini. Harapan kami pupuk aja. Dengan adanya niat baik pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan, kini masyarakat sangat menantikan keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Salah satunya dengan ketersediaan pupuk yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai representasi dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Posyandu Kamboja 10 di Kelurahan Manu Tapen menggelar Posyandu Siklus Hidup atau Posyansip. Posyandu Siklus Hidup yang awalnya merupakan program untuk bayi balita, kini digabungkan dengan seluruh sasaran siklus hidup, yakni ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dewasa, dan lansia. Hal ini berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 yang mewajibkan adanya pemberlakuan posyandu siklus hidup di seluruh posyandu yang ada di Indonesia. Tujuan dari program Posyansip ini adalah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di mana tidak hanya pelayanan di posyandu, tetapi kegiatan Posyansip ini akan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah bagi sasaran yang tidak mendapat akses pelayanan kesehatan di posyandu. Sejauh ini, Puskesmas Manu Tapen sendiri sudah menjalankan Posyansip selama 1 bulan dan sudah diuji coba bulan lalu, sehingga bulan ini sudah memasuki Posyansip bulan kedua. Yeni Widi Astuti, Kepala Puskesmas Manu Tapen menjelaskan, tingginya angka stunting di Puskesmas Manu Tapen menjadi PR tersendiri bagi pihak Puskesmas dan pihak Puskesmas sudah melakukan berbagai kegiatan untuk menangani persoalan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu antara lain PMT. Ya, kami memberikan makanan tambahan kepada balita bermasalah gizi, kemudian tidak hanya untuk balita yang bermasalah gizi saja, tetapi juga ibu hamil cake.
Untuk yang PMT ini ada PMT untuk bayi balita dan PMT untuk ibu hamil kek. Kemudian selain itu kami juga PMT yang berupa susu, ya itu juga sudah kami berikan. Kemudian kami juga pendampingan dengan dokter spesialis anak. Untuk diketahui, posyanship di wilayah kerja Puskesmas Manutapen sudah dijalankan di 3 kelurahan, yakni di Posyandu Melati 3 di Kelurahan Vatufeto, Posyandu Kamboja 10 di Kelurahan Manutapen, dan Posyandu Mini Indah 1 di Kelurahan Mantasi. Namun diupayakan posyanship ini akan dilaksanakan di seluruh posyandu yang ada di Puskesmas Manutapen. Pihak Puskesmas Manutapen juga berterima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam melancarkan posyanship ini. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Pos Pelayanan Terpadu Kamboja 10 Manutapen juga melaksanakan program integrasi pelayanan kesehatan primer bulan kedua dengan melayani seluruh siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi dan balita serta remaja dewasa dan lansia. Program ILP merupakan program baru yang dijalankan oleh Posyandu Kamboja 10 Manutapen. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan screening kesehatan secara baik untuk mencegah penyakit tidak menular. Tidak ada batasan usia dalam program ini dan terbuka secara umum bagi semua kalangan usia, khususnya bagi masyarakat yang terdaftar berada di sekitaran wilayah Posyandu Kamboja 10 Manutapen. Pentingnya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, para tenaga kesehatan yang menjalankan tugas di Posyandu Kamboja 10 Manutapen dengan program ILP secara antusias dengan berbagai inovasi yang ada. Dalam program ini ada juga tantangan yang membuat pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan cepat seperti biasanya dan menjadi lambat karena beberapa faktor, terutama dalam mengenal form-form baru, kurangnya fasilitas peralatan medis seperti pengukur berat badan dan tinggi badan, kurangnya tenaga dan biaya yang menjadi dasar utama dalam menunjang keberlanjutan jalannya program ILP bagi Posyandu Kamboja 10 Manutapen. Mariam Koro, Ketua Posyandu Kamboja 10 berharap adanya penguatan berupa pelatihan dan perhatian pemerintah setempat terhadap masyarakat Posyandu dan juga para kader kesehatan yang menjalankan tugas di Posyandu Kamboja 10 Manutapen. Kondisi sekarang mama orang darah tinggi tapi dia tidak menyadari bahwa dia darah tinggi. Gula darah dia santai-santai padahal gula darahnya tinggi begitu. Nah itu fungsinya kita menjalankan posyandu siklus hidup ini. Nah, kendala-kendala yang kami alami terutama itu peralatan. Timbangan masih kurang karena yang tersedia di sini hanya timbangan bayi. Selain itu dirinya juga menambahkan sangat berterima kasih untuk program kerja dari mahasiswa magang Ilmu Komunikasi Undana yang turut mengambil bagian dengan memberikan kontribusi pangan berupa sayur dari hasil tanam sendiri dan telur. Menurutnya ini merupakan bagian dari memberikan perhatian terhadap gizi masyarakat maupun anak-anak, secara khusus yang ada di Posyandu Kamboja 10 Manutapen. Karena mencegah stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting lebih dini. Dari Kota Kupang, Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam upaya menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, Kantor Bea dan Cukai Atambua menggelar Atambua International Expo 2024 di pos lintas batas negara Bota Ain. Lewat kegiatan ini diharapkan juga masyarakat perbatasan RI RDTL Indonesia Timor Leste terus dimudahkan dengan peningkatan aktivitas demi memajukan perekonomian. Bisa mengunjungi
International Expo ini diikuti pelaku UMKM asal Indonesia dan Timor Leste. Berbagai hasil kerajinan tangan, pertanian, dan peternakan dijual para pengusaha lokal di pintu perbatasan. Aktivitas ini pun dipadati masyarakat Indonesia dan Timor Leste untuk berbelanja. Kegiatan ini juga memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78 yang diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste dan Bank Indonesia. Salah satu eksportir Andirani Evalindali mengatakan petugas bea cukai membantu mereka untuk mengurus segala dokumen secara transparan agar aktivitas ekspor-impor ini bisa berjalan dengan normal. Permintaan dari Timor Leste lebih tinggi dan mungkin satu minggu itu bisa ada 2 kali 3 kali permintaan seperti itu. Dari itu berapa ekor? Tadi 1 ton. 1 ton? Iya, 1 ton. Itu ikan apa sih? Itu ada ikan dasar. Ikan dasar itu ada kerapu merah, kerapu hitam, ikan kakak tua, ikan gargahe, ikan kakap putih, ikan angguli. Semua dari sini? Iya, semua dari Kupang. Ibu, kalau sejauh ini pengurusan berkas untuk melakukan ekspor ini apa ada temukan kesulitan tidak, Ibu? Dari pihak perikanan sama karantina sangat mensupport. Kalau untuk kepengurusan dokumen di Bea Cukai sendiri seperti apa, Ibu? Kalau dari Bea Cukai juga semua dipermudah, didampingi. Lebih lanjut, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Air Fajar Dongjajadi mengatakan kegiatan ini untuk mendorong UMKM lebih siap untuk ekspor, meningkatkan volume ekspor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan ekspor. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Atambua International Expo 2024 dan ini setelah kita sukses di tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini ada 55 tenan yang ikut dalam kegiatan hari ini, di mana keinginan daripada Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai fungsi daripada Trade Facilitator dan Industrial Assistance adalah mendorong ekspor UMKM. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa kita menemukan antara pembeli dan penjual. Maka hari ini tadi kita bersama-sama melihat ada penandatangan letter of intent. Kemudian hari ini juga kita juga melepas ekspor perdana dari Timor Leste. Pada kegiatan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan ekspor perdana ikan segar ke Timor Leste dengan bobot 1 ton. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Helga Miriani. Dan saya Nina Mova mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.